Bab 2821, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, orang yang secara luas diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka yang paling terampil dalam konferensi alkimia terakhir, adalah Sun Chao, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Matahari Berkobar di wilayah cahaya, kan? Mata Bai Ping melebar ketika dia mendengar kata-kata Yu Zongjing. Dia juga menghadiri konferensi alkimia terakhir 30 tahun yang lalu dan tahu tentang diskusi Yu Zongjing dengan Sun Chao. Pada saat itu, Sun Chao, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Matahari Berkobar, dari wilayah cahaya, mengalahkan banyak alkemis surgawi terkemuka di 6 wilayah Tenggara dan diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka yang paling terampil di 6 wilayah Tenggara. Bai Ping ingat betapa kagumnya dia dengan keterampilan Sun Chao saat itu. Dia benar-benar tidak mengharapkan evaluasi setinggi itu terhadap Duan Lingtian dari Yu Zongjing. Siapa yang tahu Yu Zongjing akan mengatakan Duan Lingtian telah melampaui Sun Chao bahkan jika itu hanya dalam hal pengetahuan teoretis. Yu Zongjing, Si Tuming, dan Yang Chong akan mengejek jika mereka mengetahui rahasia pikiran Bai Ping. Pengetahuan teoretis, mereka jauh lebih akrab dengan Duan Lingtian dibandingkan dengan Bai Ping. Bai Ping mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka bertiga tahu betapa sangat langka dan luar biasa api surgawi Duan Lingtian. Api surgawinya yang menonjol dapat memanaskan kuali dalam waktu setengah jam. Itu liga di atas api surgawi terkemuka lainnya. Mereka juga tahu bahwa dia sangat berbakat sehingga tidak akan sulit baginya untuk mempraktikkan pengetahuan teoretisnya. Dengan semua faktor ini, tidak sulit untuk melihat bahwa dia lebih unggul dari alkemis surgawi terkemuka yang paling terampil di 6 wilayah Tenggara. Sebuah pikiran muncul di benak Si Tuming. Dia buru-buru berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Di bawah pengawasan semua orang, dia dengan belak-belakan bertanya, "Tuan Duan, apakah Anda memiliki pertemuan kebetulan ketika Anda berada di dunia kecil? Apakah itu sebabnya Anda meningkat begitu banyak? Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa keterampilan alkimiamu meroket dalam waktu sesingkat itu." Setelah mendengar ini, mata Yang Chong dan Yu Zongjing menjadi cerah. Itu benar. Mengapa mereka tidak memikirkan ini? Keterampilan alkimia Duan Lingtian telah meroket setelah dia kembali dari dunia kecil. Sebelum memasuki dunia kecil, meskipun dia sangat berbakat, itu tidak keterlaluan. Meskipun Bai Ping tidak berpikir demikian, dia juga penasaran dengan jawaban Duan Lingtian. "Tuan Situ, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya akhirnya ingat bahwa saya menerima ingatan seorang alkemis surgawi terkemuka di dunia kecil. Namun, saya tidak memikirkannya karena keterampilan alkemis surgawi yang menonjol mirip dengan saya dan lebih rendah dari Anda bertiga. Namun, setelah ingatan kita menyatu, sepertinya aku menjadi lebih berpengetahuan. Kecuali bagian tentang mewarisi ingatan seorang alkemis surgawi terkemuka di dunia kecil, Duan Lingtian tidak berbohong. Dia juga merasa aneh. Dengan pengetahuan alkimia Kaisar bela diri kelahiran kembali dan pengetahuannya sendiri, bakatnya tampaknya menjadi mengejutkan. Mungkin, ini juga bisa dianggap sebagai pencerahan seperti yang dikatakan Si Tuming sebelumnya." Kemudian, Duan Lingtian memandang Si Tuming. Si Tuming berkata dengan cemberut, "Aneh. Jika seperti yang Anda katakan, benar, keterampilan Anda seharusnya tidak meningkat begitu banyak karena tingkat alkemis surgawi terkemuka yang pengetahuannya Anda warisi. Selain itu, tidak mungkin membuat Anda lebih berbakat." Yang Chong dan Yu Zongjing mengangguk, setuju dengan kata-kata Si Tuming. "Lalu, menurutmu apa yang sedang terjadi?" Duan Lingtian juga bingung. Duan Lingtian masih merenungkan masalah ini ketika cemoohan dingin terdengar di benaknya, mengejutkannya. "Hah, kamu?" Sebuah suara energi berbicara di benak Duan Lingtian. "Apakah Anda benar-benar berpikir bakat Anda adalah karena Kaisar bela diri kelahiran kembali dari dunia biasa? Ini adalah Chaos Divine Flame yang meningkatkan bakatmu, yang menggunakan ingatannya sebagai media untuk meningkatkan bakat alkimiamu. Wah, bekerja keras untuk meningkatkan saya dan Chaos Divine Flame. Jika Anda membantu kami, Anda akan sangat dihargai." Apakah itu suara logam surgawi yang mendalam? Duan Lingtian sadar kembali dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia melihat Profound Divine Metal berkedip beberapa kali sebelum cahayanya meredup. Tidak peduli berapa kali dia memanggilnya, logam surgawi yang mendalam tidak lagi menanggapinya. Kesadaran tiba-tiba muncul setelah beberapa saat. "Dia bisa membaca pikiran di kepalaku. Kalau tidak,
bagaimana logam surgawi yang mendalam tahu tentang kaisar bela diri kelahiran kembali dari dunia biasa? Sedikit ketakutan muncul di hati Duan Lingtian saat dia berpikir dalam hati, saya benar-benar tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk bahwa ada dua monster di tubuh saya. Mereka bisa membaca pikirannya. Apakah itu berarti dia tidak akan bisa menyimpan rahasia apapun dari mereka? Duan Lingtian tersenyum pahit. Untungnya, mereka tampaknya dalam keadaan tidak sadar hampir sepanjang waktu. Kalau tidak, aku akan benar-benar diekspos di depan mereka. Setelah itu, Duan Lingtian memanggil Chaos Divine Flame beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari Chaos Divine Flame. Dengan ini, Duan Lingtian menentukan bahwa logam surgawi yang mendalam dan api surgawi kekacauan tidak selalu sadar. Selain itu, dia hanya bertukar beberapa kata dengan logam surgawi yang mendalam sebelumnya sebelum tampaknya jatuh pingsan lagi. Bagaimanapun, saat ini, mereka bermanfaat bagiku, pikir Duan Lingtian ketika dia mengingat logam surgawi yang mendalam yang menjaga jiwanya seperti senjata surgawi pertahanan jiwa dan bagaimana api surgawi kekacauan meningkatkan bakatnya dalam alkimia. Dengan pemikiran-pemikiran ini dalam pikirannya, rasa takut di hatinya banyak menghilang. Misteri terpecahkan. Saya akhirnya tahu mengapa saya meningkat pesat dalam alkimia. Ternyata, itu bukan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali atau pencerahan apapun. Ini semua berkat Chaos Divine Flame yang menggunakan memori kaisar bela diri kelahiran kembali sebagai media untuk meningkatkan bakat alkimiaku. Keingintahuan Duan Lingtian muncul saat dia terus berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, apa Chaos Divine Flame itu? Itu juga bisa berfungsi sebagai api surgawi. Tidak diragukan lagi itu jauh lebih unggul dari api surgawi. Lain kali api surgawi kekacauan terbangun, aku harus menanyakannya tentang ini. Meskipun Chaos Divine Flame telah terbangun satu kali, dan Profound Divine Metal telah terbangun dua kali, Duan Lingtian gagal berkomunikasi dengan mereka. Mereka akan jatuh pingsan begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Sebelumnya, Profound Divine Metal berkata jika aku bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka, aku akan sangat dihargai. Ini berarti mereka membutuhkan bantuanku, sampai batas tertentu. Sementara Duan Lingtian dan tiga alkemis surgawi terkemuka tenggelam dalam pikiran mereka sendiri tentang peningkatan mendadak dan mengejutkan Duan Lingtian, suara Bai Ping tiba-tiba berdering di udara. 4 tuan, leluhur tua telah tiba. 4 dari mereka segera sadar dan melihat keluar aula utama. Seorang lelaki tua memasuki aula utama. Orang tua itu tinggi dan memiliki tubuh yang kokoh. Dia memiliki penampilan yang baik dan awet muda. Sosok tua melayang ke aula dari luar. Dia adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki penampilan yang baik hati dan wajah yang awet muda. Pada pandangan pertama, mereka mengira dia adalah orang tua yang baik hati. Dia adalah leluhur tua dari sekte kita. Salam. Leluhur tua, Bai Ping, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing berkata serempak dan buru-buru membungkuk. Leluhur tua, Duan Lingtian menangkupkan kedua tangannya dan menyapa lelaki tua itu. Di sisi lain, Huaner, yang berdiri di samping Duan Lingtian, memandang lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyapanya, apalagi membungkuk padanya. Dia tidak akan begitu saja tunduk pada siapapun. Bab 2822, Gurun yang luas penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung pria tua berpakaian abu-abu, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi, mengangguk sebagai tanggapan atas sapaan Bai Ping, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing. Kemudian, matanya tertuju pada Duan Lingtian dan Huaner. Matanya cerah saat dia dengan tulus berkata, kalian berdua seperti pasangan yang dibuat di surga. Terima kasih atas pujianmu. Duan Lingtian tersenyum rendah hati. Huaner yang biasanya acuh tak acuh langsung tersipu ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Gadis, apakah kamu memerah? Leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi tertawa ketika dia melihat pipi merah Huaner. Setelah mendengar ini, pipi Huaner semakin memerah. Dia memelototi leluhur tua dan berkata, orang tua bodoh, apakah kamu mengolok-olokku hanya karena aku tidak menyapamu? Orang tua bodoh. Ekspresi Duan Lingtian menegang begitu dia mendengar kata-kata Huaner. Tidak hanya lelaki tua itu leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi, tetapi lelaki tua itu juga seorang adipati surgawi 8 trigram. Namun, Huaner baru saja menyebut orang tua itu bodoh. Bai Ping,
Si Tuming, dan yang lainnya juga terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis. Bai Ping dengan cepat berkata, tolong jangan pedulikan dia, leluhur tua. Dia naif secara alami. Dia jarang berinteraksi dengan orang lain sehingga kata-katanya bisa terus terang. Dia jelas tidak bermaksud menghinamu. Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing dengan cepat membungkuk juga. Tolong maafkan dia. Mereka bertiga memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian. Secara alami, mereka tidak ingin bahaya datang ke Huaner. Seperti kata pepatah, cintai aku, cintai anjingku. Bertentangan dengan harapan mereka, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Huaner, mengabaikan permohonan para pejabat tinggi sekte tersebut. Setelah tawanya mereda, dia memandang Huaner dan berkata, "Nak, ini pertama kalinya aku disebut orang tua bodoh. Apakah kamu tidak takut aku akan marah dan menyerangmu?" Sebelum Huaner bisa menjawab, ekspresi Duan Lingtian berubah. Dia dengan cepat berkata, "Leluhur tua, Huaner jarang berinteraksi dengan orang. Dia tidak tahu etika yang tepat ketika berbicara dengan orang lain. Aku harap kamu bisa memaafkannya." Namun, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi tidak memperhatikan Duan Lingtian. Dia terus menatap Huaner, jelas menunggu tanggapannya. "Orang tua, bukankah kamu leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi? Bagaimana kamu bisa begitu picik?" Setelah melihat reaksi Duan Lingtian dan yang lainnya, Huaner samar-samar bisa merasakan bahwa kata-kata dan perilakunya tidak pantas. Bagaimanapun, dia bersikap kasar dan santai ketika dia berbicara dengan lelaki tua yang merupakan Duke Surgawi 8 Trigram. Cerewet, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi terkejut sesaat oleh kata-kata Huaner. Kemudian, dia tertawa lagi. "Sangat menarik, aku sudah menyukaimu. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda tertarik untuk menjadi murid langsung?" Setelah mendengar ini, Duan Lingtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka terkejut bahwa leluhur tua tidak hanya tidak marah, tetapi dia bahkan ingin menerima Huaner sebagai murid langsungnya. Hasil ini agak tidak terduga. Semua orang, kecuali Duan Lingtian, yakin Huaner akan setuju untuk menjadi murid langsung leluhur tua. Mereka terkejut lagi ketika mereka melihat dia menggelengkan kepalanya. "Kamu hanyalah seorang Duke Surgawi 8 Trigram. Saya menolak untuk menjadi murid langsung Anda." Leluhur tua tertawa lagi. "Apakah kamu meremehkanku meskipun aku seorang Surgawi 8 Trigram?" Namun, dia tidak memaksa Huaner. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan, dan dia tidak suka mengulangi dirinya sendiri. Terlebih lagi, jika dia bersikeras, bukankah sepertinya dia, seorang Duke Surgawi 8 Trigram, sangat membutuhkan murid langsung. Setelah beberapa saat, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi menyipitkan matanya dan menatap Duan Lingtian. "Tuan Duan, pemimpin sekte telah memuji Anda dan berbicara tentang kecepatan pemanasan kuali Anda. Kali ini, Sekte Surgawi Taiyi harus bergantung pada Anda untuk mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi yang lebih baik." Setelah dia selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke Duan Lingtian. "Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda," jawab Duan Lingtian. Pada saat ini, Bai Ping memandang leluhur tua dan berkata sambil tersenyum, "Leluhur tua, sekte akan mendapatkan lebih dari yang pernah kita bayangkan selama konferensi alkimia. Tidak hanya skill pemanasannya yang keterlaluan, tapi dia juga sangat ahli dalam alkimia. Dia sebanding dengan Sun Chao yang terpilih sebagai celestial alkemis terkemuka yang paling terampil selama konferensi sebelumnya. Ada banyak orang yang akan berdebat tentang teori alkimia, dan sebagian besar waktu, diskusi ini akan berubah menjadi taruhan dan kompetisi." Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan penuh harap. Dia jelas yakin Duan Lingtian akan dapat memperoleh metode surgawi dan kemampuan surgawi yang lebih baik untuk Sekte Surgawi Taiyi. "Oh," mendengar pujian Bai Ping, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi melirik Duan Lingtian dengan heran. Matanya dipenuhi dengan sedikit keraguan. Dia secara alami tahu siapa Sun Chao. Sun Chao secara luas diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka yang paling terampil di 6 wilayah Tenggara. Sun Chao begitu terkenal sehingga bahkan sekte dari negeri asing telah mengundangnya untuk bergabung dengan sekte mereka. Bagaimanapun, Bai Ping hanya mengatakan bahwa pengetahuan alkimia Duan Lingtian sebanding dengan Sun Chao. Bai Ping tidak mengatakan apa-apa tentang kemampuan praktis Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia tidak berpikir Duan Lingtian sebaik Sun Chao.
Leluhur tua, apa yang dikatakan pemimpin sekte itu benar. Yu Zongjing yang berdiri di seberang leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi melangkah maju untuk mendukung kata-kata Bai Ping ketika dia melihat ekspresi skeptis di wajah leluhur tua. Selama konferensi alkimia terakhir, saya membahas alkimia dengan Sun Chao. Penguasaan alkimia Sun Chao saat itu tentu tidak setinggi Master Duan. Namun, bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, saya tidak yakin apakah Sun Chao telah berkembang lebih jauh. Namun, satu hal yang pasti, Tuan Duan tidak akan kalah dengan Sun Chao. Dia tidak mengatakan tidak mungkin bagi Sun Chao untuk berkembang pesat setelah 30 tahun kecuali dia sama berbakatnya dengan Duan Lingtian. Oh, leluhur tua tampaknya akhirnya yakin tentang keterampilan Duan Lingtian. Lagi pula, Bai Ping tidak hanya menjamin Duan Lingtian, tetapi Yu Zongjing juga menjamin Duan Lingtian. Ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian lagi, sedikit keterkejutan terlihat di wajahnya. Tidak hanya Duan Lingtian seorang alkemis surgawi terkemuka di bawah usia 100 dan memiliki api surgawi terkemuka yang luar biasa, tetapi pengetahuan dan keterampilannya tidak kalah dengan Sun Chao yang secara luas diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka yang paling terampil di 6 wilayah Tenggara. Sun Chao, bakatnya dalam alkimia sangat keterlaluan. Tanpa diduga, orang seperti itu adalah kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi. Sedikit antisipasi dapat dilihat di mata cerah leluhur tua ketika dia berkata, "Tuan Duan, saya menantikan penampilan Anda di konferensi lebih dari sebelumnya." "Saya akan melakukan yang terbaik," jawab Duan Lingtian. Karena leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi telah tiba, mereka dapat mulai berjalan ke tanah tandus tempat konferensi alkimia akan diadakan. Duan Lingtian dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Bai Ping dan meninggalkan tanah milik sekte surgawi Taiyi di bawah pimpinan leluhur tua. Karena leluhur tua adalah Duke Surgawi 8 Trigram, kecepatannya tentu saja sangat cepat. Meskipun dia harus membawa 5 orang bersamanya, dia sangat cepat sehingga bahkan Duan Lingtian menemukan pemandangan yang berkedip telah berubah menjadi kabur. Abu-abu dan kuning dari gurun tandus dan hijaunya rerumputan tampak saling bercampur. Seberapa cepat? Jadi ini adalah kecepatan seorang Duke Surgawi 8 Trigram. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan kaget. Namun, terlepas dari kecepatan leluhur tua, jarak yang harus mereka tempuh sangat jauh sehingga akan memakan waktu cukup lama bagi mereka untuk tiba di tanah tandus. Melihat ekspresi terkejut di wajah Duan Lingtian, Si Tuming bertanya sambil tersenyum, "Apakah menurut Anda leluhur tua itu cepat?" "Ya," Duan Lingtian mengangguk. "Dia sangat cepat. Dengan kecepatan ini, tidak akan lama bagi kita untuk mencapai tujuan kita, kan? Bagaimanapun, kita harus melintasi wilayah, dan tempat diadakannya konferensi alkimia berada di sisi lain tanah tandus. Tempatnya cukup jauh dari perbatasan Wastelen dan tanah tandus. Kami akan membutuhkan setidaknya 2 bulan sebelum kami tiba di tujuan kami," jawab Si Tuming. 2 bulan, Duan Lingtian terkejut. Itu akan memakan waktu 2 bulan meskipun mereka mendapat bantuan dari Duke Surgawi 8 Trigram. Jika dia sendirian, bukankah dia membutuhkan beberapa tahun hanya untuk tiba di tempat tujuan? Faktanya, Wastelen agak luas. Di Wastelen kami, 3 sekte celestial utama dari Wastelen berbasis di area tengah Wastelen, dikelilingi oleh berbagai kerajaan surgawi. Namun, di pinggiran kerajaan surgawi, ada gurun yang kosong dari energi roh surga dan bumi. Gurun bahkan lebih luas daripada gabungan semua kerajaan surgawi, kata Si Tuming kepada Duan Lingtian. Itu benar, Yang Chong menimpali pada saat ini, dibutuhkan setidaknya 2 bulan untuk meninggalkan Wastelen dari sekte surgawi Taiyi jika seseorang adalah Duke Surgawi 8 Trigram. Namun, hanya butuh 5 hari untuk pergi ke gurun yang tidak cocok untuk berkultivasi. Kata-kata Si Tuming dan Yang Chong membantu Duan Lingtian memahami Wastelen dengan lebih baik. Ternyata, Wastelen sangat luas. Siapa yang tahu 3 sekte surgawi utama dari Wastelen dan kerajaan celestial di bawah kekuasaan mereka hanya merupakan sebagian kecil dari Wastelen. Sebagian besar Wastelen adalah gurun dengan sedikit atau tanpa energi roh surga dan bumi. Petik 2, Bab 2823, kuil judul melalui percakapannya dengan Si Tuming dan Yang Chong, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa selain dari Wastelen, 5 dari 6 wilayah Tenggara sama luasnya. Karena seberapa besar alam Devata, surga yang menyelimuti roh, biji batu surgawi dan urat kristal surgawi hanya menutupi sejumlah kecil tanah. Oleh karena itu,
hanya bagian-bagian tertentu dari Spirit Overarching Heaven yang kaya akan energi roh surga dan bumi. Kesenjangan antara tempat dengan surga dan roh bumi terkaya dan tempat dengan energi roh surga dan bumi paling sedikit sangat besar. Selain itu, Duan Lingtian belajar tentang banyak hal lain juga. Si Tuming berkata, 6 wilayah Tenggara dibagi menjadi Wastelen, Tanah Tandus, wilayah umum, wilayah persilangan, wilayah cahaya, dan wilayah bayangan, dalam sejarah wilayah Tenggara. 3 dewa surgawi yang diberi gelar adalah Dewa Surgawi Sampah Mandul, Dewa Surgawi Salib Umum, dan Dewa Langit Bayangan Cahaya. Tanah Tandus dan Tanah Kosong diberi nama setelah Tuan Surgawi Sampah Tandus. Wilayah umum dan wilayah persilangan dinamai sesuai dengan Tuan Surgawi Salib Umum, dan wilayah cahaya dan wilayah bayangan dinamai dari Raja Surgawi Bayangan Cahaya. Apa perbedaan antara Celestial Lord bergelar dan Celestial Lord biasa? Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian mendengar tentang Celestial Lord yang berjudul. Dia hanya tahu Celestial Lord adalah tingkat yang lebih kuat dari Celestial Kings, dan Celestial Lord dibagi menjadi 10 tahap, dari 1 dasar hingga 10 arah. Di alam Devata, Dewa Surgawi terkuat biasanya memiliki gelar mereka sendiri. Misalnya, Celestial Lord terkuat di Wastelen dan Barenland diberi gelar Weiss Baren Celestial Lord. Dewa Surgawi terkuat di wilayah umum dan wilayah persilangan diberi gelar Jenderal Lintas Dewa Surgawi, dan Dewa Surgawi terkuat di wilayah cahaya dan bayangan diberi gelar Dewa Langit Bayangan Cahaya, yang Chong menjelaskan kepada Duan Lingtian. Tuan Surgawi berjudul adalah liga di atas Tuan Surgawi biasa. Selain menjadi lebih kuat, mereka harus pergi ke kuil judul, kekuatan paling misterius dan suci di surga yang melingkupi roh, untuk bersaing dalam pertempuran hidup atau mati dengan 9 dewa surgawi sebelum mereka diberi gelar. Di antara 10 dewa surgawi yang bersaing memperebutkan gelar, hanya dewa surgawi terakhir yang masih hidup yang akan diberi gelar oleh kuil. Kemudian, nama Celestial Lord yang masih hidup akan dicatat dalam buku titel Celestial Lord di Titel Temple. Daftar tersebut akan diperbarui dan diumumkan kepada publik. Benar-benar tidak mudah untuk menjadi seorang Celestial Lord yang bergelar. Oleh karena itu, Celestial Lord bergelar yang diakui oleh Titel Temple pasti luar biasa dan lebih unggul dari Celestial Lord biasa. Yang Chong menjelaskan dalam satu tarikan napas. Betapa kejamnya, dari 10 dewa surgawi, 9 harus mati. Hanya 1 dewa surgawi yang masih hidup yang akan diberi gelar. Mata Duan Lingtian melebar karena terkejut. Dia tidak mengharapkan ini. Dia mengira Celestial Lord hanya diberi gelar khusus berdasarkan kekuatan mereka. Dia tidak menyangka bahwa Celestial Lord harus melalui proses yang begitu sulit hanya untuk menjadi Celestial Lord yang bergelar Celestial Lord. Saat ini, 6 wilayah Tenggara bahkan tidak memiliki Raja Surgawi. Namun, maksudmu, di masa lalu, tidak hanya ada 3 Dewa Surgawi, tetapi 3 Dewa Surgawi juga diberi gelar Dewa Surgawi. Duan Lingtian bertanya, setahun yang lalu, selama perjalanannya dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak ke tanah milik Sekte Surgawi Taiyi, Tai Tai He, penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Taiyi, telah memberitahunya bahwa tidak ada Raja Surgawi di 6 wilayah Tenggara. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut mengetahui bahwa pernah ada 3 Dewa Surgawi bergelar di 6 wilayah Tenggara? Duan Lingtian berpikir dalam hati, mungkin saja tidak ada Raja Surgawi di 6 wilayah Tenggara sekarang karena mereka telah meninggalkan wilayah itu untuk tempat yang lebih baik. Lagi pula, dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik, mereka akan mampu menerobos dan menjadi Dewa Surgawi. Meskipun lingkungan kultivasi di 6 wilayah Tenggara bagus, masih sulit bagi Raja Surgawi untuk menerobos dan menjadi Dewa Surgawi. Seorang Raja Surgawi akan membutuhkan tempat dengan energi roh surga dan bumi lebih banyak daripada yang dimiliki 6 wilayah Tenggara untuk memiliki terobosan. Tuan Yang, tempat seperti apa kuil judul? Anda mengatakan itu adalah kekuatan paling suci dan misterius di alam Devata, surga yang menyelimuti roh. Duan Lingtian memandang Yang Chong dan bertanya. Dia, tentu saja, ingin tahu tentang kekuatan yang menganugerahkan gelar kepada Dewa Surgawi. Sampai sekarang, dia belum pernah mendengar tentang kuil judul. Ya, Yang Chong mengangguk dan berkata, kuil judul memang kekuatan paling suci dan misterius di alam Devata. Mereka tetap netral dan menghindari perselisihan antara kekuatan lain. Namun demikian, mereka adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di Spirit Overarching Heaven. Dalam perjalanan sejarah Spirit Overarching Heaven, ada banyak kekuatan yang berdiri di puncak yang menantang kuil judul. Namun,
semua kekuatan dimusnahkan tanpa kecuali. Mereka benar-benar musnah dan menghilang dari sejarah Spirit Overarching Heaven. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat yang tulus ketika dia berbicara tentang kuil judul. Setelah beberapa saat, Yang Chong melanjutkan berkata, faktanya, ada kuil judul di 81 alam Devata. Itulah seberapa jauh jangkauan kuil judul. Tanpa gagal, setiap dewa surgawi di setiap alam dewata yang ingin menjadi dewa surgawi harus pergi ke alam kuil untuk bersaing memperebutkan gelar. Hal yang sama berlaku untuk kaisar surgawi yang ingin menjadi kaisar surgawi yang diberi gelar. Kaisar surgawi berjudul, mata Duan Lingtian sedikit melebar. Jadi, jika seseorang ingin menjadi kaisar surgawi bergelar, dia juga harus bertarung dengan kaisar surgawi lainnya. Itu benar, kata Yang Chong. Prosesnya mirip dengan menjadi dewa surgawi yang diberi gelar. Satu-satunya perbedaan adalah Celestial Lord harus bertarung dengan 9 Celestial Lord lainnya sementara Celestial Emperors harus bertarung dengan 4 Celestial Emperors untuk mendapatkan gelar. Berjudul Celestial Lord and Emperors berdiri di atas mayat rekan-rekan mereka. Dia menjadi emosional ketika dia berbicara tentang ini. Seorang Celestial Lord atau Celestial Emperor tidak akan pergi ke kuil judul kecuali mereka sangat yakin dengan kekuatan mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran sampai mati. Semua kaisar surgawi dari 81 alam Devata diberi gelar kaisar surgawi tanpa kecuali, lanjut Yang Chong. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa semua 81 kaisar surgawi dari 81 alam Devata diberi gelar kaisar surgawi. Lagi pula, jika seseorang bahkan tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar, bagaimana seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi kaisar surgawi dari alam Devata? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mungkin bagi pasukan yang dipimpin oleh kaisar surgawi untuk mengalahkan kuil judul? Berdasarkan apa yang dia ketahui, kaisar surgawi adalah tuan atas hak mereka sendiri. Apakah kaisar surgawi cocok untuk kuil judul? Dalam sejarah 81 alam Devata, ada tidak kurang dari 10 kaisar surgawi yang ingin menjatuhkan kuil judul. Namun, mereka semua mati tanpa kecuali. Yang Chong berkata dengan sungguh-sungguh. Duan Lingtian menarik napas dengan tajam saat mendengar kata-kata Yang Chong. Apakah kuil judul benar-benar sangat menakutkan? Apakah kuil judul terkait dengan tanah persembahan surgawi? Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia berpikir tentang tanah persembahan surgawi yang tampaknya lebih kuat daripada alam Devata. Itu juga tempat KR, keluarganya, dan teman-temannya saat ini berada. Semua orang yang dia temui dari tanah persembahan surgawi sejauh ini sangat kuat. Bahkan Yun Qingyan, antek yang tidak penting di tanah persembahan surgawi, mampu memaksa kaisar surgawi dari surga penghancur soliter untuk melarikan diri ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di semua alam Devata. Kekuatan Xia Jie bahkan lebih tak terduga. Bagaimanapun, bahkan seorang antek seperti Yun Qingyan sangat menghormati Xia Jie. Sejauh yang dapat diingat siapapun di alam Devata, kuil judul telah ada sejak lama. Sudah ada sejak berdirinya alam Devata. Ini adalah kekuatan tertua di alam Devata. Rumor mengatakan bahwa ada 10 kaisar surgawi arah di kuil judul. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau hanya rumor. Yang Chong berkata, bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa kuil judul tidak tergoyahkan di alam Devata. Untungnya, kuil judul tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perselisihan antara kekuatan di alam Devata. Jika tidak, dengan kekuatannya, tidak sulit untuk mendominasi semua alam Devata. Kuil judul, mata Duan Lingtian berkedip sebentar. Dia ingin tahu tentang kekuatan kuil judul. Sebuah ide gila muncul tanpa diminta di benaknya. Jika dia menguasai kuil judul, apakah itu berarti dia dapat dengan mudah memasuki tanah persembahan surgawi untuk membunuh Yun Qingyan dan membawa KR, keluarga, dan teman-temannya pergi? Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran itu. Betapa beraninya aku memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan jika mungkin untuk mengontrol kuil judul, tidak mungkin aku yang akan mencapai itu. Ekspresi mencela diri sendiri dapat terlihat di wajahnya saat dia tersenyum kecut. Bab 2824, Wilayah Surga Selatan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, aku masih bermil-mil jauhnya untuk menjadi Kaisar Surgawi atau Dewa Surgawi, apalagi mengalahkan kuil judul. Aku hanya seorang Dewa Surgawi tertinggi surgawi dengan peringkat mendalam yang sangat kecil.
Duan Lingtian tahu dia telah dengan mudah menerobos dan menjadi surgawi tertinggi surgawi peringkat mendalam karena dia sangat dekat dengan surgawi tertinggi surgawi peringkat mendalam ketika dia menerobos dan menjadi surgawi tertinggi surgawi peringkat kuning terakhir kali. Dengan bantuan kristal surgawi Huaner, metode budidaya kelas raja, metode mendalam Tai, 99 vena surgawinya, dan pil surga yang menyeluruh, dia akan benar-benar tidak berguna jika dia tidak memiliki terobosan. Saya memiliki terobosan dalam waktu yang singkat terutama karena basis kultivasi saya sangat dekat dengan celestial tertinggi surgawi tingkat atas setelah tugas saya di dunia kecil. Tanpa bantuan kristal surgawi Huaner, metode mendalam Tai, dan 99 vena surgawi saya, tidak akan mungkin bagi saya untuk menjadi surgawi tertinggi surgawi dengan peringkat mendalam hanya dalam waktu 1 tahun. Duan Lingtian juga tahu betul bahwa jika Bibi Huaner tidak membantunya menjadi celestial tertinggi surgawi peringkat kuning, dia tidak akan mampu menerobos dan menjadi surgawi tertinggi surgawi peringkat mendalam dalam keadaan seperti itu. Waktu singkat, Tuan Yang. Duan Lingtian memandang Yang Chong dengan sinar di matanya saat dia mengganti topik pembicaraan. Jika saya tidak salah, pasti ada perbedaan kekuatan antara 6 wilayah Tenggara, kan? Misalnya, Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih dari wilayah umum lebih kuat dari 3 sekte utama di Wastelen. Ya, Yang Chong mengangguk. Memang ada perbedaan kekuatan di antara 6 wilayah Tenggara. Wastelen adalah salah satu wilayah terlemah di antara 6 wilayah Tenggara. Tanah Tandus, tujuan kami kali ini, juga merupakan salah satu yang terlemah di antara 6 wilayah Tenggara. Ada juga 3 sekte surgawi di Tanah Tandus yang memiliki kekuatan yang setara dengan 3 sekte surgawi utama di Wastelen. Yang terkuat di antara 6 wilayah Tenggara adalah wilayah umum dan wilayah persilangan, diikuti oleh wilayah cahaya dan wilayah bayangan. Wastelen dan Tanah Tandus adalah yang terlemah. Wilayah umum, dan wilayah persilangan. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia bertanya, Tuan Yang. Dari wilayah mana sekte Blissful? Sekte bahagia ada di lintas wilayah, jawab Yang Chong. Sebuah pemikiran muncul di benaknya, dan dia terus berkata, sekte yang bahagia dan sekte wisatawan surgawi yang pengasih adalah musuh lama. Mereka bertarung satu sama lain dengan intens di tahun-tahun awal, tetapi konflik mereka telah mereda dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bahkan sekarang, anggota dari kedua sekte itu saling bermusuhan ketika mereka bertemu. Duan Lingtian mengangguk. Sebelumnya, ketika dia berbicara dengan Murong Bing, dia telah mengetahui bahwa sekte pengelana surgawi yang pengasih dan sekte Blissful memiliki hubungan yang tegang. Jika tidak, Raja Surgawi dari sekte Blissful tidak akan mengambil pengocok ekor kuda pembersih dunia, salah satu dari 3 senjata surgawi dari sekte pengelana surgawi yang pengasih, dan menyembunyikannya di dunia kecil. Jika Murong Bing tidak pergi ke dunia kecil untuk mencari pengocok ekor kuda pembersih dunia, Duan Lingtian tidak akan bertemu dengannya. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan memasuki dunia kecil. Bukannya dia tidak menyukai Murong Bing. Namun, dia tidak punya niat untuk menipu istrinya. Selain itu, ia sepenuhnya fokus untuk menyelamatkan istri, keluarga, dan teman-temannya dari tanah persembahan surgawi. Sayangnya, tidak ada cara baginya untuk memutar kembali waktu. Dia hanya bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Murong Bing adalah istrinya sekarang. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa menjadi wanitanya sejak mereka berhubungan. Meskipun kata-kata ini sombong, mereka dengan jelas mengungkapkan naluri dasarnya untuk mengklaim wanita yang telah ditidurinya. Yang Chong berkata, sekte bahagia dan sekte pengembara surgawi memiliki kekuatan yang sama. Namun, ada sekte yang bahkan lebih kuat dari sekte bahagia di lintas wilayah. Itu sangat kuat sehingga sekte Blissful hanya akan cocok jika bergabung dengan 2 sekte lain di Cross Region. Ada 4 sekte yang dianggap terkuat di wilayah lintas sementara ada 5 sekte yang dianggap terkuat di wilayah umum. Sekte Pengembara Surgawi Pengasih adalah salah satu dari 5 kekuatan kuat di wilayah umum. Bagaimanapun, sekte Pengelana Surgawi yang Pengasih dan sekte Bahagia hanya dapat dianggap sebagai sekte eselon kedua di wilayah umum dan wilayah lintas. Dia menjelaskan situasi sekte Blissful, Pengembara Surgawi yang Pengasih. Yang Chong terus berkata, di wilayah umum dan wilayah lintas, hanya satu sekte di wilayah lintas yang berdiri di atas semua sekte. Apa nama sekte itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah sekte surgawi surga yang mendalam. Yang Chong berkata perlahan dan jelas. Kemudian,
Dia menambahkan, sekte surgawi yang mendalam juga merupakan sekte paling kuat di 6 wilayah Tenggara. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia bertanya lagi, karena surgawi-surgawi yang mendalam adalah yang terkuat di 6 wilayah Tenggara, sekte tersebut pasti memiliki lebih dari satu adipati surgawi 10 arah, kan? Berdasarkan apa yang dia ketahui, hanya ada satu bangsawan surgawi 10 arah di sekte pengembara surgawi yang pengasih. Karena kekuatan sekte Blissful mirip dengan sekte pengembara surgawi yang pengasih, masuk akal bahwa sekte tersebut juga memiliki satu duke surgawi 10 arah. Jika sekte surgawi yang mendalam adalah sekte terkuat di 6 wilayah Tenggara, wajar saja jika mereka memiliki lebih dari 10 arahan adipati surgawi di sekte tersebut. Tentu saja, Yang Chong mengangguk. Di sekte surgawi yang mendalam, ada 3 duke surgawi 10 arah. 2 dari 10 adipati surgawi adalah saudara kembar. Ketika mereka bergabung, mereka tidak terkalahkan oleh mereka yang lebih lemah dari Raja Surgawi di wilayah Surga Selatan. Mereka tak terkalahkan bagi mereka yang lebih lemah dari Raja Surgawi di wilayah Surga Selatan. Di mana wilayah Surga Selatan? Duan Lingtian penasaran. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang wilayah Surga Selatan. Saya tidak tahu banyak tentang wilayah Surga Selatan, kata Yang Chong, saya hanya tahu 6 wilayah Tenggara terletak di wilayah Surga Selatan. Tuan Situ, tolong jelaskan kepada Tuan Duan. Kamu yang tertua dan paling berpengetahuan di antara kami bertiga. Kemudian, Yang Chong berbalik untuk melihat Situ Ming. Apa yang kamu maksud dengan yang tertua? Tuan Yang, perhatikan kata-katamu. Situ Ming memandang Yang Chong dengan kesal sebelum dia melihat Duan Lingtian. Tuan Duan, 6 wilayah Tenggara, serta 9 wilayah Selatan, 5 wilayah Barat Daya, dan 7 wilayah Barat, terletak di tepi wilayah Surga Selatan. Kami berada di perbatasan dan tempat paling terpencil di wilayah Surga Selatan. Wilayah Surga Selatan dikendalikan oleh Dewa Surgawi yang diberi gelar. Surga Selatan adalah gelar Dewa Surgawi itu. Area pusat wilayah Surga Selatan mencakup area yang luas. Ini jauh lebih besar dari gabungan area perbatasan, termasuk 6 wilayah Tenggara kami. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di area tengah wilayah Surga Selatan, dan ada penghalang antara mereka dan perbatasan tempat kita berada. Karena formasi penghalang itu, orang-orang yang lahir di perbatasan, termasuk 6 wilayah Tenggara kita, harus pergi ke area pusat wilayah Surga Selatan setelah menjadi Raja Surgawi. Jika tidak, basis kultivasi seseorang akan mulai mundur. Setelah waktu yang lama, seseorang akan mundur dan menjadi duke surgawi. Jika itu terjadi, akan jauh lebih sulit untuk melakukan terobosan. Setelah Raja Surgawi melewati formasi penghalang ke pusat wilayah Surga Selatan, akan sulit untuk kembali ke sisi lain. Bagaimanapun, penghalang itu didirikan oleh penguasa surgawi yang berjudul. Bahkan Celestial Dukes biasa tidak mampu menembus formasi penghalang. Ini adalah bagian dari alasan mengapa tidak ada Raja Surgawi di perbatasan, termasuk 6 wilayah Tenggara kami. Bukannya tidak ada Raja Surgawi di sini, hanya saja kebanyakan dari mereka telah pergi ke pusat wilayah Surga Selatan. Dengan ini, Duan Lingtian mengerti bahwa wilayah Surga Selatan dibagi menjadi wilayah tengah dan perbatasan tempat 6 wilayah Tenggara berada. Situ Ming terus berkata, dan begitu Raja Surgawi meninggalkan perbatasan dan memasuki area pusat, hampir tidak ada cara bagi mereka untuk kembali. Untuk kembali, setidaknya seseorang harus menjadi Dewa Surgawi. Faktanya, bahkan seorang Dewa Surgawi biasa mungkin tidak dapat menembus formasi penghalang. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak lagi mengajukan pertanyaan untuk saat ini. Lagi pula, semua informasi yang baru saja dia pelajari banyak yang harus dia ambil. Dia mengetahui bahwa Wastelen di 6 wilayah Tenggara juga berada di wilayah Surga Selatan yang dikendalikan oleh Dewa Surgawi bergelar. Selain itu, wilayah Surga Selatan dibagi menjadi wilayah perbatasan dan wilayah tengah. Dia juga belajar tentang betapa kuatnya Celestial Lord yang diberi gelar. Adipati Surgawi biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Bab 2825, Kota Alkimia Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Tuan Situ, karena hanya Raja Surgawi atau mereka yang lebih kuat yang dapat menembus formasi penghalang dan kembali ke perbatasan. Agak konyol dan berlebihan untuk mengatakan kembaran 10 arahan Adipati Surgawi dari Sekte Surgawi yang mendalam tidak terkalahkan bagi mereka yang lebih lemah darinya. Raja Surgawi, kan, kata Duan Lingtian,
Setelah mendapatkan pemahaman yang baik tentang situasi di wilayah surga selatan, dia menemukan bahwa berlebihan untuk mengatakan bahwa dua Raja Surgawi 10 arah tidak terkalahkan di perbatasan bagi mereka yang berada di bawah Raja Surgawi. Lagi pula, tidak ada Raja Surgawi di perbatasan sama sekali. Memang, ada banyak orang yang berpikir bahwa kembaran 10 arah surgawi tidak tahu malu karena mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan bagi mereka yang lebih lemah dari Raja Surgawi. Si Tuming mengangguk. Lagi pula, ada begitu banyak 10 arahan Celestial Dukes di area pusat. Banyak dari mereka mengolah metode kultivasi kelas raja dan menguasai metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan dua bersaudara itu. Mereka tahu betul bahwa Raja Surgawi tidak akan bisa datang atau kembali ke perbatasan itu sebabnya mereka cukup tak tahu malu untuk mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan oleh siapapun di bawah Raja Surgawi di wilayah surga selatan. Si Tuming terus berkata, namun, tidak dapat disangkal bahwa saudara-saudara itu kuat. Ketika mereka bergabung, mereka mampu mengalahkan 10 adipati surgawi dari Sekte Blissful dan sekte lainnya. Duan Lingtian mengangguk. Sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia bertanya, Tuan Situ, 6 wilayah Tenggara terletak di perbatasan wilayah surga selatan, dan wilayah perbatasan mengelilingi area tengah wilayah surga selatan. Jika kita melakukan perjalanan ke dalam melalui formasi penghalang, kita akan tiba di pusat wilayah surga selatan. Kemana arahnya jika kita melakukan perjalanan keluar dari perbatasan? Dia sangat ingin tahu tentang ini. Alih-alih Si Tuming, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi menjawab pertanyaan Duan Lingtian, jika Anda bepergian keluar dan meninggalkan perbatasan, Anda akan tiba di Laut Bintang Kerusuhan. Nada suaranya berubah serius ketika dia menyebutkan Riot Star Sea. Laut Bintang Kerusuhan. Duan Lingtian bingung. Laut Bintang Kerusuhan mencakup sebagian besar surga yang melingkupi roh, dan seseorang dapat melakukan perjalanan kemana-mana di surga yang menyelimuti roh melalui Laut Bintang Kerusuhan. Ada banyak Celestial Beast dengan kecerdasan rendah di sana. Namun, meskipun mereka kurang cerdas, mereka sangat kuat. Karena ada banyak Celestial Beast di laut sebanyak bintang di langit, orang menyebutnya Riot Star Sea. Dikatakan bahwa untuk menyeberangi laut atau mengarungi lautan, setidaknya seseorang harus sekuat Dewa Surgawi. Bahkan Dewa Surgawi biasa akan binasa di laut. Dalam sejarah Spirit of Arching Heaven, hanya Celestial Lord dan Celestial Emperors yang berhasil menyeberangi laut tanpa cedera. Leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi dengan sabar menjelaskan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian menarik napas dengan tajam. Seberapa menakutkan dan berbahaya Riot Star Sea. Karena Laut Bintang Kerusuhan mengelilingi wilayah surga selatan, hanya ada dua pilihan bagi orang-orang di perbatasan. Mereka dapat menuju ke dalam ke pusat wilayah surga selatan atau menuju keluar ke Laut Bintang Kerusuhan. Tiba-tiba, pikiran lain muncul di benak Duan Lingtian. Dia memandang leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi dan bertanya, leluhur tua, jika seseorang dari Sekte Surgawi Taiyi menerobos dan menjadi Raja Surgawi, apakah itu berarti Raja Surgawi dapat memusnahkan Sekte Surgawi Naga Bela Diri dan para Sekte Surgawi 1000 laba-laba sebelum meninggalkan perbatasan ke pusat wilayah surga selatan, meninggalkan Sekte Surgawi Taiyi yang bertanggung jawab atas seluruh Wastelen? Mustahil. Leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi langsung membantah, ada aturan di wilayah surga selatan. Setelah 10 arahan Celestial Dukes di perbatasan menerobos dan menjadi Raja Surgawi, mereka tidak dapat lagi berpartisipasi dalam perselisihan di perbatasan. Jika tidak, mereka akan dieksekusi oleh utusan khusus dari area pusat. Formasi pembatasan yang menghalangi area tengah dan perbatasan mampu memantau Raja Surgawi dan membatasi kekuatannya. Oleh karena itu, mereka yang baru saja menjadi Raja Surgawi tidak berani bertindak sembarangan. Duan Lingtian menarik napas dengan tajam, jelas dikejutkan oleh kekuatan seorang Celestial Lord yang bergelar. Hanya formasi yang dibentuk oleh Celestial Lord yang bergelar begitu kuat. Tidak hanya Raja Surgawi harus dengan patuh menuju ke pusat wilayah surga selatan setelah terobosan mereka, tetapi mereka juga dipantau dan dibatasi oleh formasi. Namun, dia tidak menyadari bahwa formasi yang membatasi tidak diatur oleh Celestial Lord yang berjudul, formasi telah ada sejak berdirinya Spirit of Arching Heaven. Yang perlu dilakukan oleh Celestial Lord yang bergelar hanyalah mempertahankannya secara berkala. Pada saat itu, wilayah surga selatan belum disebut wilayah surga selatan. Ketika Duan Lingtian tidak lagi memiliki pertanyaan untuk ditanyakan,
dia diam-diam fokus pada alkimia dan kultivasi selama perjalanan mereka ke konferensi alkimia. Tidak lagi berguna baginya untuk mendiskusikan alkimia dengan Si Tuming dan yang lainnya karena keterampilan alkimianya telah melampaui mereka. Meskipun 3 alkemis surgawi terkemuka ingin mendiskusikan alkimia dengan Duan Lingtian untuk meningkatkan keterampilan mereka, mereka tidak ingin mengganggu Duan Lingtian karena dia akan berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Di sisi lain, sejak mereka meninggalkan sekte surgawi Taiyi, Huaner diam-diam memahami metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Dari waktu ke waktu, aura mengintimidasi akan keluar dari tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat, hanya dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Duan Lingtian dan yang lainnya tiba di tanah tandus tempat konferensi alkimia akan berlangsung. Meskipun dikatakan bahwa konferensi alkimia diselenggarakan bersama oleh 6 wilayah Tenggara, itu sebenarnya diselenggarakan oleh 1 wilayah. Setiap kali, setiap daerah akan bergiliran menyelenggarakan konferensi. Kali ini giliran tanah tandus yang menyelenggarakannya. Lebih tepatnya, itu diselenggarakan oleh 3 sekte surgawi utama dari tanah tandus. Tanah tandus sangat mirip dengan Wastelen. 3 sekte surgawi utama dari tanah tandus terletak di tengah tanah tandus, dan masing-masing dari 3 sekte surgawi utama dari tanah tandus berbasis di kota ramai yang membentang di area yang luas. Namun, konferensi alkimia kali ini tidak diadakan di salah satu dari 3 kota besar. Itu akan diadakan di kota yang terletak di dataran di tengah tanah tandus. Kota itu sangat luas, meskipun itu tidak lebih baik dari 3 kota yang diduduki oleh 3 sekte surgawi utama dari tanah tandus, itu juga tidak jauh lebih buruk. Kota ini disebut kota alkimia. Disitulah konferensi alkimia akan diadakan. Ada kota seperti ini di Wastelen dan 4 wilayah lainnya juga. Sebagian besar waktu, kota-kota ini dilindungi oleh formasi yang membatasi dan tidak terbuka untuk dunia luar. Si Tuming mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada Duan Lingtian ketika mereka tiba di kota alkimia. Lagi pula, di antara sekelompok orang, Duan Lingtian dan Huaner adalah satu-satunya yang belum pernah berpartisipasi dalam konferensi alkimia sebelumnya. Si Tuming terus berkata, di kota alkimia, selain perkebunan yang dimiliki oleh 3 sekte surgawi utama dari tanah tandus, ada juga banyak pil surgawi dan toko ramuan obat yang dibuka khusus untuk kita. 3 sekte surgawi utama dari tanah tandus juga menyediakan akomodasi untuk pembudidaya sekte dan sekte kecil. Mereka juga diperbolehkan berbelanja di toko-toko. Kota alkimia terbuka untuk umum selama 3 bulan mulai dari sebulan sebelum dimulainya konferensi alkimia. Selama waktu ini, orang-orang dapat datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia dan membeli ramuan obat langka dan berharga serta pil surgawi. Banyak juga yang datang hanya untuk ikut memeriahkan. Pada saat ini, Duan Lingtian melihat sekelompok besar orang memasuki kota alkimia dari semua sisi satu demi satu. Bab 2826, Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang Mendalam Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Sekte Surgawi Taiyi, salah satu dari 3 sekte surgawi utama di Wastelen, memiliki sebuah rumah besar di kota alkimia Tanah Tandus. Mereka juga memiliki toko di pusat kota di mana mereka bisa menjual ramuan obat dan pil surgawi. Rumah dan toko sekte diberikan kepada mereka secara gratis oleh Tanah Tandus. Tak perlu dikatakan, perlakuan seperti itu hanya diberikan kepada sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Otoritas Tanah Tandus juga mengatur akomodasi untuk pembudidaya tanpa sekte dan sekte kecil dari berbagai kerajaan surgawi di 6 wilayah Tenggara, tetapi mereka harus membayarnya dengan batu dan kristal surgawi. Tentu saja, semakin baik mansion itu, semakin banyak batu surgawi dan kristal yang harus dibayar seseorang. Namun, bahkan rumah besar atau tempat tinggal terbaik yang tersedia untuk orang-orang ini tidak sebanding dengan rumah besar dan kediaman sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Selain itu, sewa juga dikumpulkan untuk kios-kios yang disediakan untuk sekte kecil dan pembudidaya sekte. Semakin baik lokasi warung, semakin tinggi harga sewanya. Sewa kios di pusat kota begitu mahal sehingga kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Bahkan jika mereka mampu membelinya, mereka mungkin tidak dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk menutupi biaya. Untuk alasan ini, mereka yang menyewa kios adalah alkemis surgawi biasa-biasa saja yang luar biasa dari sekte kecil atau tanpa sekte. Kadang-kadang, seseorang akan dapat melihat alkemis surgawi terkemuka yang tidak memiliki sekte, tetapi itu sangat jarang. Bagaimanapun,
Alkemis surgawi terkemuka sangat diminati dan dapat bergabung dengan sekte manapun di 6 wilayah Tenggara. Jika mereka bergabung dengan sekte teratas, mereka akan dapat menikmati lingkungan dan sumber daya kultivasi yang unggul. Selain itu, mereka akan diberikan posisi tinggi sebagai penatua. Sekte atas tidak akan membatasi kebebasan mereka, dan mereka bebas untuk bergabung dan pergi kapan saja. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memperbaiki pil surgawi untuk sekte tersebut selama mereka tinggal di sekte tersebut. Ramuan obat dan bahan-bahan yang dibutuhkan juga disediakan oleh sekte. Mereka diperlakukan dengan sangat baik dan sebagian besar waktu diberi hadiah dengan murah hati. Bagaimana mungkin mereka tidak bergabung dengan sekte top? Hanya beberapa alkemis surgawi terkemuka yang eksentrik yang akan memilih untuk tetap menyendiri dan tidak bergabung dengan sekte manapun. Begitu mereka memasuki kota alkimia, suara merdu Huaner terdengar di telinga Duan Lingtian bahkan sebelum dia bisa melihat kota dengan baik. Saudara Lingtian, ada begitu banyak orang di sini. Duan Lingtian telah melihat sekelompok besar orang memasuki kota sebelumnya. Namun, bagian luar kota sangat luas sehingga tidak terlihat ramai. Namun, sekarang setelah semua orang berkumpul di kota, kota itu tampak sangat ramai. Jangankan pusat kota, bahkan pintu masuknya pun ramai dan ramai. Huaner memegang tangan Duan Lingtian saat mereka berjalan di samping Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing. Leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi berjalan di depan dan membawa mereka ke kediaman Sekte Surgawi Taiyi di kota Alkimia. Dia telah berada di sini berkali-kali sehingga dia akrab dengan kota. Tak perlu dikatakan, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing juga akrab dengan kota Alkimia. Tempat tinggal yang diatur oleh tanah tandus untuk sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara selalu sama. Dengan demikian, 3 sekte surgawi utama dari tanah tandus tidak mengatur siapapun untuk menyambut dan memimpin jalan bagi orang-orang dari sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Sekte teratas dari 6 wilayah Tenggara hanya akan mendirikan formasi peredam kebisingan dan formasi pengumpulan roh di kediaman mereka di kota Alkimia. Meskipun tidak ada formasi yang membatasi, tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Itu wajar karena ini adalah kediaman sekte teratas di 6 wilayah Tenggara, siapa yang berani memprovokasi mereka. Ada begitu banyak alkemis surgawi yang biasa-biasa saja. Saat mereka berjalan di jalan-jalan kota Alkimia, Duan Lingtian melihat banyak orang mengenakan jubah hitam dengan sulaman api pada mereka. Api membentuk kata, yang. Pada pandangan pertama, nyala api disulam dengan sangat baik sehingga tampak seperti terbakar. Mereka sangat menarik perhatian. Ini adalah jubah guru surgawi. Jubah Master Surgawi adalah seragam anggota aliansi Master Surgawi. Anggota aliansi adalah alkemis surgawi dan pengrajin senjata surgawi yang telah membuktikan diri mereka layak. Sangat sedikit yang berani memakai seragam tiruan. Jika mereka tertangkap memakai jubah palsu, masa depan mereka akan hancur. Ada 4 jubah guru surgawi yang berbeda, jubah guru surgawi tingkat surga, jubah guru surgawi tingkat bumi, jubah guru surgawi yang, dan jubah guru surgawi yin. Jubah guru surgawi peringkat surga hanya bisa dikenakan oleh alkemis surgawi tertinggi dan pengrajin senjata surgawi. Jubah guru surgawi peringkat bumi hanya bisa dikenakan oleh alkemis surgawi dan pengrajin senjata surgawi terkemuka. Jubah yang Celestial Master hanya bisa dikenakan oleh Celestial Alchemist dan Celestial Weapons Craftsman yang biasa-biasa saja, dan Celestial Master Robeyin akan diberikan kepada Celestial Alchemist dan Celestial Weapons Craftsman primitif setelah mereka membuktikan diri mereka layak untuk bergabung dengan Alliance of Celestial Masters. Berdasarkan jubah yang Celestial Master, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa sekelompok orang di depannya adalah alkemis surgawi yang biasa-biasa saja. Sejak kota alkimia dibuka untuk konferensi alkimia, lebih dari 90% orang di sini adalah alkemis surgawi. Ada sangat sedikit pengrajin senjata surgawi di sini. Duan Lingtian juga melihat beberapa alkemis surgawi primitif yang mengenakan jubah guru surgawi yin. Namun, jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan alkemis surgawi yang biasa-biasa saja. Tuan Situ, mengapa Anda tidak mengenakan jubah Tuan surgawi Anda? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing. Meskipun dia sekarang adalah seorang alkemis surgawi terkemuka, dan dia bisa pergi ke salah satu cabang aliansi Master Surgawi di kota Taiyi, dia tidak pernah melakukannya karena dia tidak punya waktu untuk itu. Apalagi sebelumnya, tidak ada kesempatan yang mengharuskannya mengenakan jubah guru surgawi.
Kami hanya mengenakan jubah guru surgawi kami ketika kami perlu membuktikan identitas kami atau selama acara formal seperti konferensi alkimia. Kami akan mengenakan jubah guru surgawi kami selama konferensi, Si Tu Ming menjelaskan sambil tersenyum. Begitu, Duan Lingtian berkata dengan senyum masam, aku tidak tahu kita seharusnya mengenakan jubah guru surgawi selama konferensi alkimia. Kalau tidak, saya akan pergi ke cabang aliansi Master Surgawi di kota Taiyi untuk mendapatkan jubah Master Surgawi. Apakah ada cabang aliansi Master Surgawi di kota alkimia? Tidak, Si Tu Ming menggelengkan kepalanya. Tuan Duan, meskipun tidak ada cabang aliansi guru surgawi di kota alkimia, ada cabang lain di kota lain dekat kota alkimia yang diatur oleh 3 sekte surgawi utama dari Tanah Tandus. Jika Anda menginginkan jubah guru surgawi, saya dapat menemani Anda ke salah satu kota. Setelah mendengar ini, Yu Zongjing tiba-tiba menimpali, Tuan Duan, saya memiliki satu set jubah guru surgawi Yin yang hanya dipakai sekali. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memakainya. Tentu saja, saya tidak keberatan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, Tuan Yu. Dia tidak peduli bahwa jubah itu telah dipakai sekali. Lagi pula, dia bisa dengan mudah membersihkannya lagi. Saat Duan Lingtian dan orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi berjalan di jalanan, Huaner yang tidak mengenakan kerudung, tentu saja, menjadi topik diskusi semua orang. Wanita yang cantik, aku belum pernah melihat wanita cantik seperti itu. Akan menjadi berkah seumur hidup untuk bisa tidur dengannya sekali. Jangan pikirkan itu, tidak bisakah kamu melihat dia sudah punya pacar? Pria muda berpakaian ungu di sebelahnya memiliki sikap yang luar biasa. Jelas dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Bukan hanya itu, bahkan 4 orang lainnya di pestanya terlihat seperti tokoh penting. Orang tua yang berjalan di depan, khususnya, tampak luar biasa. Meskipun dia terlihat seperti orang tua biasa, orang-orang sederhana seperti dialah yang paling menakutkan. Dilihat dari ucapan, perilaku, dan temperamen mereka, mereka sepertinya bukan dari sekte kecil di 6 wilayah Tenggara. Aku ingin tahu dari sekte mana di 6 wilayah Tenggara mereka berasal. Meskipun orang-orang ini mengagumi kecantikan Huaner, mereka tidak gagal untuk memperhatikan temperamen luar biasa Duan Lingtian dan yang lainnya. Karena alasan ini, meskipun banyak orang mendambakan Huaner, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Saat Duan Lingtian dan yang lainnya terus berjalan di jalan, keributan bisa terdengar saat orang-orang mulai bergerak ke samping. Beri jalan, minggir. Apakah kamu tahu siapa Tuan Mudaku? Tuan Muda saya adalah Tuan Muda dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Jika Anda tidak ingin mati, minggir. Setelah mendengar kata-kata arogan ini, banyak orang menyerah dan pindah ke samping. Setelah beberapa saat, seorang pria muda berjubah putih muncul. Dia menunggangi seekor harimau raksasa yang tingginya 2 meter. 3 pria berotot yang telanjang dari pinggang ke atas membelah kerumunan untuknya. Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Sekte Surgawi Surga yang mendalam di lintas wilayah. Sekte terkuat di 6 wilayah Tenggara. Bab 2827, seekor lalat penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Duan Lingtian menyipitkan matanya tanpa terasa. Selama perjalanan ke Tanah Tandus, dia telah mengetahui bahwa surgawi-surgawi yang mendalam adalah kekuatan terkuat di 6 wilayah Tenggara. Itu kepala dan bahu di atas sekte top lainnya di 6 wilayah Tenggara. Di Cross Region, sekte Blissful harus bergabung dengan 2 sekte top lainnya bahkan untuk menandingi sekte surgawi yang mendalam. Kebetulan sekali, orang-orang pertama dari sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara yang kita temui setelah tiba di kota alkimia adalah orang-orang dari sekte surgawi surga yang mendalam. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat pemuda yang menunggangi harimau raksasa itu. Adalah 2 meter. Pemuda itu tampan dengan aura bermartabat di sekelilingnya. Dia tuan muda dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Berdasarkan kata-kata ketiga pria kekar dan cara arogan mereka memaksa semua orang untuk memberi jalan bagi pemuda berpakaian putih itu, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak identitas pemuda itu. Selain itu, dia juga memiliki kesan buruk tentang pemuda itu. Tidak peduli apakah pemuda berbaju putih itu secara eksplisit memaafkan perilaku dominan ketiga pria kekar itu, pemuda berbaju putih itu tetap bersalah karena tidak tegas terhadap bawahannya. Pada saat yang sama, dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia adalah Bai Yusuan,
Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Harimau raksasa setinggi 2 meter itu adalah harimau putih listrik merah yang diberikan kepadanya oleh salah satu dari 10 adipati surgawi di Sekte Surgawi yang mendalam untuk ulang tahunnya yang ke-200, kan? Harimau putih listrik merah. Itu adalah Celestial Beast yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Celestial Duke, kan? Saya mendengar itu dibesarkan oleh salah satu dari 10 adipati surgawi di Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Tidak diragukan lagi itu adalah macan putih listrik merah. Ada kurang dari 5 Celestial Beast yang dijinakkan dengan kekuatan yang sebanding dengan Celestial Duke di 6 wilayah Tenggara, kan? Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Duan Lingtian melihat ketunggangan pemuda berpakaian putih itu. Dia menatap harimau putih setinggi 2 meter itu dengan saksama. Harimau putih listrik merah. Seekor Celestial Beast yang dijinakkan dan tidak cerdas dengan kekuatan yang sebanding dengan Celestial Duke. Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa. Dia tidak menyangka akan melihat Celestial Beast dengan kekuatan yang sebanding dengan Celestial Duke di sini. Celestial Beast terkuat yang pernah dia lihat sebelumnya hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Great Celestial Golden Overarching. Diskusi di sekitarnya tidak mereda. Bai Yusuan, Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, dikatakan sebagai jenius yang paling menonjol di Sekte Surgawi yang mendalam dalam 1000 tahun terakhir. Dia baru berusia lebih dari 200 tahun, tetapi dia telah menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang Celestial Duke. Di 6 wilayah Tenggara, satu-satunya orang yang berusia kurang dari 1000 tahun yang berbakat seperti dia adalah Murong Bing dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, kan? Aku pikir begitu. Murong Bing juga merupakan puncak dari surgawi tertinggi, tapi dia lebih muda dari Bai Yusuan. Telinga Duan Lingtian terangkat ketika dia mendengar orang-orang menyebut Murong Bing dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Murong Bing adalah murid perempuan dari Sekte Pelancong Surgawi yang berhubungan dengannya di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi dari Sekte Blissful. Dia bertekad untuk mengklaimnya sebagai wanitanya. Aku ingin tahu apakah dia akan menghadiri konferensi alkimia. Pada saat ini, pikiran Duan Lingtian tidak lagi pada Bai Yusuan, Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Dia bahkan tidak melirik Bai Yusuan. Pikirannya hanya terfokus pada apakah Murong Bing akan datang ke kota alkimia di Tanah Tandus atau tidak. Kenapa kalian bertiga berteriak? Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak menggertak orang lain? Jika itu terjadi lagi, aku akan meminta ayahku untuk menghukum kalian bertiga dengan keras. Bai Yusuan berkata dengan sinar di matanya. Awalnya, dia hendak menegur orang banyak karena tidak memberi jalan untuknya bahkan setelah bawahannya memerintahkan mereka untuk minggir. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba adalah karena dia telah melihat Huaner. Hah, Tuan Muda, kamu. Ketiga pria kekar itu berhenti dan menatap Bai Yusuan dengan bingung. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Muda mereka tiba-tiba berubah sikap. Lagi pula, dia tidak pernah keberatan dengan perilaku mereka di masa lalu. Ketiga pria kekar itu masih bingung ketika Bai Yusuan mengendarai Red Electric White Tiger dan berhenti di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Matanya tertuju pada Huaner, yang berdiri di samping Duan Lingtian, saat dia berkata, Nona muda, saya adalah putra dari pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Nama saya Bai Yusuan. Siapa namamu? Mata Bai Yusuan penuh dengan kegembiraan saat dia berpikir, wanita yang sempurna. Awalnya, saya pikir Murong Bing dari Sekte Pengembara Surgawi adalah kecantikan nomor 1 di 6 wilayah Tenggara. Siapa yang tahu saya akan bertemu seseorang yang bahkan lebih cantik dari Murong Bing. Penampilan, tubuh, dan sikap Huaner sempurna. Secara alami, kebanyakan pria akan terpesona olehnya, apalagi pria bejat seperti Bai Yusuan yang hanya tampak seperti pria terhormat di permukaan. Pada saat ini, Bai Yusuan begitu fokus pada Huaner sehingga dia tidak menyadari tunggangannya. Macan putih listrik merah menatap Huaner dengan ketakutan. Seolah-olah Huaner adalah monster yang menakutkan. Sayangnya, dia hanya cocok untuk menjadi selirku. Istriku hanya bisa menjadi Murong Bing dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Setelah beberapa saat, tatapan Bai Yusuan jatuh ke tangan Huaner yang memegang lengan Duan Lingtian. Matanya langsung menjadi dingin. Tatapannya runcing, seperti pisau, saat dia melihat Duan Lingtian. Huaner tidak repot-repot menjawab pertanyaan Bai Yusuan. Sebaliknya, dia menatap Duan Lingtian dan berkata dengan sedikit kerutan di wajahnya, Saudara Lingtian,
orang ini sangat menyebalkan. Duan Lingtian yang baru sadar kembali melihat tatapan mesum di mata Bai Yusuan. Dia melirik Bai Yusuan sebentar sebelum dia menoleh ke Huaner dan berkata, "Huaner, kamu bisa menganggapnya sebagai lalat dan mengabaikannya." "Baik." Huaner mengangguk. Dia bahkan tidak melirik Bai Yusuan saat dia mengabaikannya seperti yang dikatakan Duan Lingtian padanya. Ekspresi Bai Yusuan menjadi gelap saat dia dengan dingin bertanya, "Siapa namamu? Anda dari sekte mana?" "Ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang di 6 wilayah Tenggara yang berani bertindak tidak sopan terhadap saya." Mirip dengan Huaner, Duan Lingtian tidak memperhatikan Bai Yusuan dan mengabaikannya. Dia memandang leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi dan berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, "Leluhur tua, ayo pergi." Perilaku ketiga pria kekar itu telah lama membuat marah leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi. Jika mereka bukan dari sekte surgawi yang mendalam, dia pasti sudah membunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan berjalan melewati Bai Yusuan dan macan putih listrik merah tanpa melirik mereka. Duan Lingtian dan yang lainnya mengikuti di belakang leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi. Setelah melihat ini, para penonton menjadi gempar. Siapakah orang-orang ini? Beraninya mereka tidak menghormati tuan muda dari sekte surgawi surga yang mendalam. Mereka pasti dari salah satu sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memiliki nyali untuk bertindak begitu arogan kepada tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam? Saya setuju. Betapa sombongnya. Setelah melihat kurangnya rasa hormat dari Duan Lingtian dan orang-orang yang bersamanya, ekspresi Bai Yusuan memburuk. Namun, dia masih mempertahankan ketenangannya. Mirip dengan para penonton, dia yakin Duan Lingtian dan yang lainnya berasal dari salah satu sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Dia memandang leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi dan bertanya lagi, "Kamu berasal dari sekte mana?" "Ayahmu mungkin memiliki hak untuk menanyaiku, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentangmu." Leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik Bai Yusuan. Setelah mendengar kata-kata ini, ketiga pria kekar itu terbang menuju leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi dengan kecepatan kilat, jelas marah. Meskipun tubuh mereka kekar, mereka gesit dan cepat ketika mereka bergerak. "Orang tua ini mencari kematian. Beraninya kamu begitu kasar kepada tuan muda kita." Bang, 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 bang. Embusan angin kencang bertiup di udara saat pukulan menghujani seperti jaring pada leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi. Tiga pria kekar menyerang serempak, dengan bijak menggabungkan kekuatan mereka. Mereka sangat cepat dan ganas. 4 fenomenon Celestial Dukes bergabung. Kekuatan gabungan kalian setara dengan kekuatan penuh dari Six Combination Celestial Duke. Lumayan, jika aku tidak salah, kalian bertiga pastilah 3 pahlawan Huang Jiang yang bergabung dengan sekte surgawi surga yang mendalam 20 tahun yang lalu. Leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi berkata tanpa tergesa-gesa. Meski pukulan ketiga pria itu seolah membentuk jaring yang menimpa dirinya, ia tetap tenang. Bab 2828, Pencegahan Huaner Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung 3 Pahlawan Huang Jiang. Begitu leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi selesai berbicara, jubahnya mulai berkibar. Di bawah pengawasan semua orang, riak energi yang terlihat bergulir dari tubuhnya ke arah 3 pria kekar, menyebabkan udara berubah. Suara mendesing, tidak ada pemandangan yang dramatis, tetapi suara lembut terdengar jelas di udara. Kerumunan melihat energi dengan mudah membanjiri pukulan dari 3 pria kekar yang membentuk jaring. Pukulan itu menghilang hanya dalam sekejap. Astaga, 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 astaga. Riak energi terus bergulir dan mendarat di tubuh ketiga pria kekar itu. Wajah ketiga pria kekar itu memucat hanya dalam sekejap mata saat mereka dikirim terbang seperti anak panah yang ditembakkan. Hah! Energi menyebar segera setelah mendarat di 3 pria kekar dan mengirim mereka terbang. Mereka dikirim terbang cukup jauh sebelum mereka jatuh ke tanah. Mereka tampak celaka dan sengsara saat mereka berjuang dan gagal bangkit. Setelah berjuang sebentar, mereka hanya berhasil duduk bersila sebelum meminum pil untuk menyembuhkan luka mereka. Butuh beberapa saat sebelum ekspresi sedih di wajah mereka mereda. Setelah melihat 3 anak buahnya terluka, Bai Yusuan memelototi leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi.
Dia menekan rasa takut yang muncul di hatinya dan dengan keras berkata, beraninya kamu menyakiti anggota Sekte Surgawi yang mendalam. Leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi hanya mencibir sebagai tanggapan, mengabaikan Bai Yusuan. Kemudian, dia berjalan melewati Bai Yusuan yang masih berada di punggung Red Electric White Tiger menuju yang lain. Saat dia berjalan melewati Bai Yusuan, dia dengan santai mengangkat satu tangan untuk mengusir macan putih listrik merah. Setelah melihat ini, ekspresi Bai Yusuan berubah drastis. Macan putih listrik merah melolong pelan. Siapapun dengan pemahaman tentang Celestial Beast akan dapat mengatakan bahwa harimau itu ketakutan. Bai Yusuan hendak angkat bicara, mengira leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi akan menyerang tunggangannya ketika ledakan. Bumi sedikit bergetar saat macan putih listrik merah bergerak ke samping. Tampaknya telah kehilangan kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bai Yusuan yang berada di punggung Red Electric White Tiger ngeri. Macan putih listrik merah berbaring di tanah seperti anak kucing yang jinak, tubuhnya yang besar gemetar ketakutan. Itu menatap Huaner dengan ketakutan seolah-olah dia adalah monster yang menakutkan. Hanya Duan Lingtian dan orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi yang memperhatikan tatapan ketakutan harimau itu ketika menatap Huaner. Bai Yusuan dan yang lainnya yang akhirnya sadar kembali sama sekali tidak menyadari hal ini. Mereka hanya mengira harimau itu ditakuti oleh leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi. Duan Lingtian dan yang lainnya mengikuti di belakang leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Mereka tidak terlihat senang atau kesal. Leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi melirik Huaner. Ekspresi terkejut sekilas melintas di matanya. Dia berpikir pada dirinya sendiri ketika dia bergerak maju, nona muda ini pasti sangat kuat. Harimau putih listrik merah, sebenarnya takut pada Huaner. Siapa dia sebenarnya? Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing memandang Huaner dengan kaget serta mereka mengikuti leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi. Sementara itu, Duan Lingtian memandang Huaner dan mengiriminya transmisi suara. Huaner, meskipun kamu dalam bentuk manusia, auramu seperti 1000 Phantom Ice Fox, kan? Dia berspekulasi bahwa macan putih listrik merah sangat takut padanya karena bisa merasakan dia adalah rubah es 1000 hantu. Meskipun macan putih listrik merah adalah binatang surgawi tanpa kecerdasan, naluri bertahannya kuat. Secara alami, ia akan takut ketika bertemu dengan Celestial Beast yang lebih kuat. Kakak Lingtian, aku belum dewasa jadi aura 1000 hantu Ice Fox dalam diriku tidak terlalu kuat. Macan putih listrik merah kecil takut padaku karena aura Phantom Foxku, jawab Huaner melalui transmisi suara. Di alam Devata, klan Phantom Fox adalah klan binatang surgawi yang kuat. Aura dari Phantom Fox sudah cukup untuk menjadi pencegah bagi sebagian besar Celestial Beast. Saya melihat, Duan Lingtian terkejut bahwa Huaner telah minggir karena dia tahu macan putih listrik merah takut padanya. Sementara itu, semua orang hanya bisa menyaksikan orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi pergi. Bai Yusuan, tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, dibiarkan duduk di atas macan putih listrik merah yang tergeletak di tanah. Ekspresinya tidak enak dilihat. Dia memelototi Duan Lingtian dan yang lainnya dengan kejam saat dia berpikir dalam hati, tidak peduli siapa kamu, aku, Bai Yusuan, akan membalas dendam suatu hari nanti. Pada saat ini, para penonton mengalihkan perhatian mereka ke Bai Yusuan dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa mereka? Mereka pasti dari sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Jika tidak, bagaimana mereka bisa bertindak begitu arogan dan menyinggung tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam? Tuan muda Sekte Surgawi yang mendalam benar-benar menderita penghinaan besar kali ini. Sementara itu, Bai Yusuan turun dari punggung macan putih listrik merah ketika hendak bangkit. Kerumunan masih sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri saat dia meninggalkan harimau dan ketiga anak buahnya. Dia pergi begitu saja, kenapa dia mau tinggal? Bukankah dia sudah cukup dipermalukan? Saya sudah lama mendengar tentang Bai Yusuan, tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Menurut rumor, dia selalu sombong dan mendominasi. Hampir semua orang akan mencoba menyanjungnya. Sungguh pemandangan melihatnya dipermalukan hari ini. Banyak orang merasakan hal yang sama. Ketiga pria itu, orang tua yang mengalahkan mereka hanya dengan satu gerakan menyebut mereka 3 pahlawan Huang Jiang, kan? Kenapa ya? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap ketiga pria kekar itu. 3 pahlawan Huang Jiang adalah pencuri terkenal di lintas wilayah.
Meskipun mereka hanya Duke Surgawi 4 fenomena, mereka mampu mengalahkan Pangeran Surgawi 5 elemen ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Seseorang dari Cross Region menjawab. Saat dia berbicara, dia menatap 3 pria kekar dengan ketakutan. Tepat sekali, ada lebih dari 10 Duke Surgawi 5 elemen yang telah mati di tangan mereka selama bertahun-tahun, orang lain dari Cross Region menimpali. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang menarik napas dengan tajam. Awalnya, saya tidak percaya ketika orang tua itu mengatakan serangan gabungan 3 Duke Surgawi 4 fenomena sebanding dengan kekuatan penuh dari 6 kombinasi Duke Surgawi biasa. Saya pikir lelaki tua itu berusaha membuat dirinya terlihat bagus. Ketika mereka bergabung, serangan mereka sebanding dengan kekuatan penuh dari 6 kombinasi Adipati Surgawi biasa. Wajar jika sebagian besar Adipati Surgawi 5 elemen tidak cocok untuk mereka. Orang tua itu bahkan tidak membuat gerakan besar. Energi asal surgawinya saja sudah cukup untuk menaklukkan 3 pahlawan Huang Jiang. Dia bahkan melukai mereka dengan parah. Setidaknya dia pasti seorang Duke Surgawi bintang 7, kan? Seseorang mengejek. Apakah kamu tidak melihatnya sebelumnya? Pria tua itu menarik kekuatannya pada menit terakhir. Jika tidak hanya 3 pahlawan Huang Jiang yang akan mati, tetapi bahkan Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam dan macan putih listrik merah akan mati. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, "Saya ingat sekarang." Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pria parubaya itu. Pada saat yang sama, pria parubaya lainnya berseru, "Ini dia." Tidak heran saya menemukan dia akrab. Siapa dia? Beritahu kami. Aku sangat ingin tahu. Tuan, tolong jangan biarkan kami menebak-nebak. Sekelompok orang memandang pria parubaya itu dan mendesaknya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraannya sebelum dia berkata, "Selama konferensi alkimia 300 tahun yang lalu, saya cukup beruntung bertemu dengan senior tua itu. Jika saya tidak salah, dia adalah leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai. Pada saat itu, dia sudah menjadi Duke Surgawi 8 Trigram. Leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai. Dia orang terkuat di Sekte Surgawi Tai, kan? Ternyata, dia adalah leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai. Tidak heran dia begitu kuat." Bab 2829, menetap di kota alkimia penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, tidak heran, dia adalah Duke Surgawi 8 Trigram. Sekte Surgawi Tai adalah salah satu sekte teratas di Wastelen. Mengatakan itu masih lebih lemah dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Mengapa dia tampak tidak takut menyinggung Sekte Surgawi Surga yang mendalam? Itu benar, dia tidak meninggalkan sedikit pun martabat untuk Tuan Muda Sekte Surgawi yang mendalam sama sekali. Bukankah dia takut akan membuat Sekte Surgawi Tai mendapat masalah? Kebanyakan orang yakin leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai akan membawa masalah bagi sekte tersebut karena telah menyinggung Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Ada, tentu saja, beberapa yang tidak setuju juga. Yah, jika kamu memikirkannya, leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai adalah senior dari Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Mengapa dia harus menginjak kulit telur di sekitar juniornya? Ya, meskipun kekuatan keseluruhan dari Sekte Surga yang mendalam lebih kuat dari Sekte Surgawi Tai, sekte-sekte teratas dari 6 wilayah Tenggara agak sama sampai batas tertentu. Banyak faktor yang terlibat saat menentukan sekte mana yang lebih kuat. Siapa yang tahu jika saat ini ada 10 arahan Adipati Surgawi yang secara diam-diam menjaga Sekte Surgawi Tai. Tepat sekali, jika Sekte Surgawi yang mendalam bertindak melawan Sekte Surgawi Tai, insiden dari ratusan ribu tahun yang lalu itu mungkin terjadi lagi. Leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai telah mempertimbangkan Sekte Surgawi yang mendalam dengan menyelamatkan nyawa Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Memang, jika ketiganya bukan dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam, mereka pasti sudah dibunuh oleh leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai. Meskipun konflik kecil telah berakhir, kerumunan itu sangat hidup saat mereka terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Sementara itu, Duan Lingtian dan yang lainnya segera tiba di kediaman Sekte Surgawi Tai di kota alkimia Tanah Tandus. Setelah mereka memasuki kediaman, sebelum semua orang pergi dengan cara mereka sendiri, leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai dengan sungguh-sungguh berkata kepada Duan Lingtian, "Tuan Duan, karena saya mempertimbangkan Sekte Surgawi Surga yang mendalam dan menyelamatkan nyawa Baiyu Xuan dan ketiga anak buahnya,
kita tidak perlu khawatir tentang sekte surgawi yang mendalam mencari masalah dengan kita. Namun, Bai Yusuan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak keluar rumah kecuali benar-benar diperlukan. Jika Anda benar-benar perlu keluar, ingatlah untuk memberitahu saya agar saya dapat menemani Anda. Tepat sekali. Si Tuming mengangguk setuju saat dia melihat Duan Lingtian dengan ekspresi muram dan berkata, Tuan Duan, di bulan mendatang, Anda harus ingat untuk memberitahu leluhur tua jika Anda akan keluar. Bai Yusuan adalah tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam. Anda tidak boleh meremehkan pengaruh yang dia miliki. Terlebih lagi, basis kultivasinya lebih tinggi dari milikmu dan Nona Huaner. Dia dapat dengan mudah mengalahkanmu dan Nona Huaner. Meskipun Yang Chong dan Yu Zongjing tidak berbicara, mereka berdua mengangguk setuju. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk. Bahkan tanpa pengingat dari leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi, dia tetap tidak akan berani keluar sendirian. Dia hanya bertindak begitu berani di depan Bai Yusuan sebelumnya karena leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi hadir. Tanpa perlindungan leluhur lama, akan mudah bagi Bai Yusuan untuk membalasnya. Setelah semua orang pergi dengan caranya sendiri, Duan Lingtian menghela nafas. Saat ini, saya masih terlalu lemah. Duan Lingtian berjalan ke halaman independen di kediaman. Itu terletak dekat dengan halaman orang lain. Jika sesuatu terjadi, yang lain akan dapat bergegas membantunya secepat mungkin. Halaman itu memiliki 3 ruangan, dan halaman itu luas dan dipenuhi dengan bunga dan tanaman. Itu terlihat menyegarkan dan elegan, dan juga memberikan perasaan nyaman. Pada saat ini, Huaner dengan rasa ingin tahu bertanya, Saudara Lingtian, apakah sekte surgawi yang mendalam begitu kuat? Mengapa sepertinya lelaki tua itu sedikit takut pada sekte surgawi surga yang mendalam? Menurutnya, lelaki tua yang membawa mereka ke kota alkimia adalah orang terkuat di sekte surgawi Taiyi dan dihormati. Bahkan pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi menghormati dan menghormati orang tua itu. Namun, bahkan orang seperti itu tampak sedikit takut pada sekte surgawi yang mendalam. Karena itu, dia sedikit penasaran. Karena si Tuming dan yang lainnya hanya memberitahu Duan Lingtian tentang sekte surgawi yang mendalam selama perjalanan mereka di sini, Huaner, tentu saja, tidak menyadari sekte surgawi yang mendalam. Lagi pula, dia sibuk memahami metode surgawi dan kemampuan surgawinya selama perjalanan. Huaner, sekte surgawi yang mendalam adalah sekte terkuat di 6 wilayah Tenggara, kata Duan Lingtian, mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang sekte surgawi yang mendalam kepada Huaner. Ada 3 raja surgawi 10 arah di sekte surgawi yang mendalam. Bahkan Huaner yang biasanya acuh tak acuh sedikit terkejut dengan fakta bahwa ada 3 raja surgawi 10 arah di sekte surgawi surga yang mendalam. Dia bertanya, Saudara Lingtian, jika saya tidak salah, orang tua dari sekte surgawi Taiyi, orang terkuat di sekte itu, hanyalah seorang duke surgawi 8 trigram, kan? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Leluhur tua itu memang duke surgawi 8 trigram. Di atas 8 trigram Celestial Dukes adalah 9 istana Celestial Dukes dan 10 arah Celestial Dukes. Ini berarti kekuatan leluhur tua itu 2 tingkat lebih rendah dari 3 duke surgawi 10 arah dari sekte surgawi surga yang mendalam. Huaner bergumam, selain dari 10 adipati surgawi, pasti ada 9 adipati surgawi istana juga di sekte surgawi surga yang mendalam. Tidak mengherankan jika sekte surgawi Taiyi tidak cocok dengan sekte surgawi yang mendalam. Setelah beberapa saat, sebuah pikiran muncul di benak Huaner, dan dia bertanya lagi, Saudara Lingtian. Karena surga surgawi yang mendalam jauh lebih kuat daripada sekte surgawi Taiyi, mengapa lelaki tua itu begitu berani untuk menyinggung tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam sebelumnya? Bukankah dia takut pemimpin sekte dari sekte surgawi yang mendalam akan mencari masalah dengan sekte surgawi Taiyi dalam keadaan marah? Jika sekte surgawi yang mendalam menyerang sekte surgawi Taiyi, sekte surgawi Taiyi tidak akan memiliki peluang sama sekali, kan? Memang benar bahwa sekte surgawi Taiyi tidak akan berdaya untuk melawan jika sekte surgawi yang mendalam bergerak melawan mereka. Bahkan jika 2 sekte surgawi utama lainnya dari Wastelen membantu, sekte surgawi Taiyi masih tidak akan menandingi sekte surgawi surga yang mendalam, jawab Duan Lingtian. Jika itu masalahnya, mengapa lelaki tua itu bertindak seperti itu terhadap tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam? Bukankah dia takut bahwa pemimpin sekte dari sekte surgawi yang mendalam akan membalas dendam?
Huaner bertanya lagi. Leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi adalah orang terkuat di sekte tersebut dan mewakili sekte tersebut. Sekte ini juga merupakan salah satu sekte teratas di 6 wilayah Tenggara sehingga memiliki martabat sendiri untuk dilindungi juga. Jika leluhur tua tunduk pada tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, semua orang akan memandang rendah sekte tersebut. Reputasi itu penting. Ada saat-saat di mana kita tidak boleh mundur, Duan Lingtian menjelaskan. Selain itu, leluhur tua itu tidak melangkah terlalu jauh. Dia tidak membunuh siapapun. Jika pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam menyerang Sekte Surgawi Taiyi karena hal ini, dia hanya akan mendapatkan reputasi yang buruk. Selain itu, pejabat tinggi lainnya dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam mungkin tidak setuju dengan tindakan pemimpin sekte mereka atas masalah kecil seperti itu. Mengapa? Huaner bertanya dengan bingung. Dengan kekuatan Sekte Surgawi yang mendalam, akan mudah bagi mereka untuk memusnahkan Sekte Surgawi Taiyi, kan? Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk. Matanya cerah saat dia berkata, tapi itu berdasarkan asumsi bahwa ada 3 Raja Surgawi 10 arah di Sekte Surga yang mendalam dan tidak ada satu pun di Sekte Surgawi Taiyi. Namun, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada 10 arahan surgawi yang diam-diam menjaga Sekte Surgawi Taiyi? Saya mendengar leluhur mengatakan bahwa ratusan ribu tahun yang lalu, ada sekte dari wilayah umum yang merupakan sekte terkuat di 6 wilayah Tenggara. Pada saat itu, Tuan Muda dari Sekte Surgawi Taiyi secara tidak sengaja membunuh salah satu keturunan dari 10 arahan adipati surgawi dari sekte tersebut. Hal ini menyebabkan perang besar antara kedua sekte. Pemimpin sekte-sekte Surgawi Taiyi saat itu rela mengorbankan nyawa putranya sebagai kompensasi kepada sekte lain. Bagaimanapun, anggota terkuat dari Sekte Surgawi Taiyi pada waktu itu hanyalah seorang adipati surgawi 8 trigram seperti sekarang. Jadi, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Taiyi hanya bisa menyerahkan nyawa putranya untuk meredakan situasi. Namun, meskipun pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Taiyi mengorbankan nyawa putranya, sekte lain masih menolak untuk membiarkan masalah ini pergi. 10 adipati surgawi, yang anaknya meninggal, secara pribadi membunuh semua adipati surgawi di Sekte Surgawi Taiyi. Bahkan, dia berencana untuk menghancurkan Sekte Surgawi Taiyi sepenuhnya. Ketika Sekte Surgawi Taiyi berada di ambang kehancuran, 2 bangsawan surgawi 10 arah muncul. 2 bangsawan surgawi 10 arahan memiliki kekuatan yang mirip dengan Raja Surgawi 1 dasar. Mereka dengan mudah membunuh 10 arah surgawi duke lainnya. Setelah itu, keduanya bahkan pergi ke sekte lain dan membunuh keempat duke surgawi 10 arah sekte tersebut. Sekte itu kemudian musnah dan menghilang di sungai panjang sejarah. Bab 2830, Pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, bahkan 10.000 tahun sebelum kejadian itu. 2 Raja Surgawi 10 arah dari Sekte Surgawi Taiyi memiliki terobosan dan menjadi Raja Surgawi sehingga mereka meninggalkan Sekte Surgawi Taiyi. Orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi berpikir bahwa mereka telah pergi ke area pusat wilayah surga selatan, tetapi yang mengejutkan mereka, keduanya tetap berada di perbatasan, diam-diam menjaga Sekte Surgawi Taiyi. Bahkan sekarang, ada banyak yang percaya bahwa 2 Raja Surgawi 10 arah diam-diam menjaga Sekte Surgawi Taiyi dan akan muncul ketika sekte menghadapi ancaman besar, kata Duan Lingtian. Ketika mereka muncul, jelas bahwa basis kultivasi mereka telah mundur menjadi Duke Surgawi 10 arah karena formasi terbatas yang memisahkan perbatasan dan area pusat wilayah surga selatan. Karena mereka menyerah untuk menjadi Raja Surgawi dengan menolak pergi ke area pusat wilayah surga selatan, basis kultivasi mereka memburuk. Bagaimanapun, sejak insiden itu, telah terjadi beberapa pertempuran sengit antara pasukan di 6 wilayah Tenggara, tetapi ancaman yang mereka ajukan tidak akan menghancurkan sekte tersebut. Karena alasan ini, kedua Raja Surgawi 10 arah tidak terlihat lagi. Banyak orang enggan terlibat konflik dengan Sekte Surgawi Taiyi karena hal ini. Lagi pula, seseorang yang mengalami kemunduran dari Raja Surgawi menjadi Adipati Surgawi 10 arah jauh lebih kuat daripada kebanyakan Adipati Surgawi 10 arah. Duan Lingtian dengan sabar menjelaskan kepada Huaner mengapa Sekte Surgawi yang mendalam tidak akan bertindak sembarangan terhadap Sekte Surgawi Taiyi. Selain itu, dia juga memberitahu dia tentang area pusat wilayah surga selatan dan perbatasan, dan formasi pembatas yang memisahkan mereka.
Huaner merenungkan kata-kata Duan Lingtian untuk waktu yang lama. Ketika dia sadar kembali, dia hanya mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Huaner, mari kita istirahat selama beberapa hari. Setelah itu, kami akan meminta leluhur tua untuk menemani kami menjelajahi kota," kata Duan Lingtian kepada Huaner. Meskipun dia ingin fokus berkultivasi dan meningkatkan basis kultivasinya setelah menyadari perbedaan kekuatannya dan Bai Yusuan, dia tahu tidak perlu terburu-buru dalam hal ini, tidak peduli seberapa rajin dia berkultivasi. Terlebih lagi, karena konferensi alkimia akan diadakan sebulan kemudian, tidak ada gunanya baginya untuk memasuki kultivasi tertutup. Dia juga melihat Huaner melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ketika mereka berjalan di kota alkimia. Jelas dia tidak sabar untuk berjalan-jalan. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk membawanya keluar untuk menjelajahi kota. Baik, seperti yang diharapkan, mata Huaner berbinar karena kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Oke, untuk saat ini, kamu harus pergi ke kamarmu dan istirahat." Setelah Huaner memilih kamarnya, Duan Lingtian memasuki salah satu kamar juga. Dia tidak berkultivasi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Celestial Pil Cauldron-nya yang menonjol dan mulai memperbaiki Celestial Pil yang menonjol. Konferensi alkimia akan diadakan dalam 1 bulan. Sebelum itu, saya harus meningkatkan keterampilan alkimia saya sehingga saya tidak akan mempermalukan diri sendiri selama konferensi. Sementara itu, "Hai, apakah kamu mendengar? Tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam benar-benar dipermalukan. Tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Dipermalukan. Mustahil. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Hei, aku kira kamu tidak menyadari bahwa pihak lain adalah leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai. Dia adalah Duke Surgawi 8 Trigram. Sekte Surgawi Tai. Sekte dari Wastelen. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu Duke Surgawi 8 Trigram di Sekte, dan dia yang terkuat di seluruh Sekte. Sekte Surgawi Tai jauh lebih lemah daripada Sekte Surgawi yang mendalam. Di mana 8 Trigram Adipati Surgawi dari Sekte Surgawi Tai menemukan keberanian untuk menyinggung Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Yah, Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam memang memprovokasi mereka terlebih dahulu. Jangan meremehkan Sekte Surgawi Tai. Di masa lalu, sekte paling kuat di 6 wilayah Tenggara dengan 5 adipati surgawi 10 arah dihancurkan oleh 2 pembangkit tenaga listrik tersembunyi dari Sekte Surgawi Tai. Tepat sekali, meskipun dikatakan bahwa 2 pembangkit tenaga listrik tersembunyi telah meninggalkan Sekte Surgawi Tai, ada desas-desus bahwa mereka masih berada di 6 wilayah Tenggara. Saya pikir sangat mungkin bahwa 2 pembangkit tenaga listrik tersembunyi masih berada di 6 wilayah Tenggara. Lagi pula, mereka tidak pergi bahkan setelah mereka menjadi Raja Surgawi. Jelas bahwa mereka bertekad untuk melindungi Sekte Surgawi Tai. Bukan hanya Sekte Surgawi Tai. Dikatakan bahwa ada kekuatan tersembunyi di sekte-sekte teratas lainnya dari 6 wilayah Tenggara juga. Oleh karena itu, sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara tidak akan meningkatkan konflik mereka menjadi perang besar-besaran. Karena orang-orang yang usil, berita tentang konflik antara Bai Yusuan, Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, dan Duan Lingtian menyebar seperti api di kota alkimia. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di kota mendengar tentang apa yang terjadi. Sial, Bai Yusuan sangat marah ketika dia menemukan berita tentang apa yang terjadi telah menyebar kemana-mana di kota. Tidakkah orang-orang itu memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? Kenapa mereka menggosipkanku? Mata Bai Yusuan berkilat ganas saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang dari Sekte Surgawi Tai itu. Tunggu saja, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Bai Yusuan menemukan dia tidak bisa lagi menahan amarah. Karena itu, dia meninggalkan kediamannya untuk mencari ayahnya, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Kelompok dari Sekte Surgawi yang mendalam yang datang ke kota alkimia dipimpin oleh pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Faktanya, sebagian besar pasukan yang datang ke konferensi alkimia dipimpin oleh pemimpin sekte mereka kecuali pembangkit tenaga listrik lain di sekte mengambil inisiatif untuk ikut. Ini adalah tradisi konferensi alkimia. Ayah, Bai Yusuan berteriak, "Suaner, kamu datang pada waktu yang tepat." Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam adalah seorang pria parubaya dengan tubuh sedang dan penampilan biasa. Namun,
Tidak dapat disangkal aura agungnya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat Bai Yusuan dan bertanya, aku pernah mendengar gosip tentangmu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda memprovokasi Sekte Surgawi Taiyi tanpa alasan yang bagus? Juga, mengapa Anda meninggalkan Harimau Putih Listrik Merah dan saudara-saudara Tong? Orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi sudah pergi pada waktu itu dan tidak lagi menjadi ancaman bagimu, kan? Terlebih lagi, jika 8 trigram Celestial Duke dari Taiyi Celestial Sect benar-benar ingin membunuhmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Nada suaranya menjadi lebih dan lebih serius saat dia berbicara. Mata pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam berubah tajam dan sengit saat dia berkata, terlepas dari rumor tentang kamu yang dipermalukan, semua orang juga mengatakan kamu berdarah dingin dan kejam. Saudara-saudara Tong terluka karena Anda, tetapi Anda meninggalkan mereka. Harimau Putih Listrik Merah adalah hadiah dari kakek junior Anda untuk ulang tahun Anda yang ke-200. Jika dia tahu bahwa Anda baru saja meninggalkannya di jalanan, apa yang akan dia pikirkan? Ayah, aku, Bai Yusuan tidak menyangka dia akan dicaci maki bahkan sebelum dia sempat berbicara. Dia merasa tidak bisa berkata-kata dan sedih. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam memandang Bai Yusuan dengan dingin dan berkata dengan sadar, mengapa kamu ada di sini? Apakah Anda datang kepada saya untuk membalas dendam untuk Anda atas konflik sepele antara Anda dan orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi? Ya, Bai Yusuan menarik napas dalam-dalam sebelum dia meledak menjadi omelan. Ayah, 8 trigram surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi tahu bahwa aku adalah putramu. Tetapi dia tetap tidak mempertimbangkanmu dan tetap mempermalukanku. Sudah jelas dia tidak menghormatimu. Menurut saya, sebelum Bai Yusuan selesai berbicara, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam menyela, bagaimana menurutmu? Dia memandang Bai Yusuan, jelas kecewa karena putranya tidak memenuhi harapannya, dan berkata, kamu ingin aku melangkah maju dan berurusan dengan Duke Surgawi 8 trigram dari Duke Surgawi Taiyi untukmu. Ayah, jika Anda tidak melakukan apa-apa, martabat dan reputasi Anda akan ternoda, kata Bai Yusuan lagi. Sebelum dia datang untuk menemui ayahnya, dia sudah merencanakan untuk membuat ayahnya melawan 8 trigram Adipati Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi. Selama ayah bersedia membantu saya berurusan dengan leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, saya dapat dengan mudah berurusan dengan yang lain. Pada saat itu, kecantikan tak tertandingi itu akan menjadi mainanku. Hati Bai Yusuan terbakar dengan keinginan dan kegembiraan ketika dia berpikir tentang Huaner menjadi mainannya. Martabat dan reputasi saya akan ternoda. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam tertawa. Ketika dia berhenti tertawa, ekspresinya sedingin es. Suhu di sekitarnya sepertinya juga turun ketika dia melihat Bai Yusuan. Bai Yusuan bergidik ketakutan. Berdasarkan reaksi ayahnya, dia tahu akan sulit untuk melibatkan ayahnya dalam masalah ini. Jika kamu benar-benar peduli dengan harga diriku, kamu seharusnya berperilaku baik. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam berkata dengan suara yang dalam, sebelum ini, tidak ada yang berani memprovokasi Anda karena saya ayahmu. Bahkan jika kamu mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, mereka akan bertahan. Kenapa kamu tidak berpikir untuk menjaga harga diriku? Ya. Apakah menurutmu, itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Sekarang setelah Anda dipermalukan, Anda tiba-tiba peduli dengan martabat dan harga diri saya. Nada suaranya berubah lebih dingin saat dia berbicara, saya memperingatkan Anda. Anda lebih baik mengabaikan semua ide untuk membalas dendam dari Sekte Surgawi Taiyi.